Mira adalah seorang wanita yang belum lama ini dipecat dari pekerjaannya. Mira, boya kamu itu bersih-bersih rumah. Habis itu mandi, jangan kamu itu rebahan sambil main HP terus. Ya ampun Pak ngapain coba bersih-bersih rumah? Kayak mau ada tamu aja. Dan lagian ya Pak, aku tuh nggak mau kemana-mana. Jadi ya males banget lah mau mandi. Nah, bersih-bersih rumah itu nggak harus kalau kamu itu ada tamu. Mandi itu juga nggak harus ketika kamu itu mau pergi-pergi. Sekiranya rumah udah kotor ya dibersihkan. Kalau mandi mah ya emang harus setiap hari kan. Kalau emang Bapak yang mau bersihin rumah, ya silakan lah bersihin. Jangan malah nyuruh-nyuruh aku dong. Astagfirullahaladzim Mira, Bapak ini kan mau berangkat kerja. Kenapa kamu itu jadi malah nyuruh Bapak bersihkan rumah? Ya udah, kalau Bapak mau berangkat kerja dan nggak mau bersihin rumah, jangan nyuruh aku dong. Ya Bapak itu nyuruh kamu itu karena kamu itu nggak ada ngapa-ngapain di rumah. Cuma rebahan dan scroll sosmed. Daripada kamu itu membuang-buang waktu dengan hal yang nggak berguna, ya mending bersih-bersih, mandi terus nyoba nyari kerjaan lagi. Bapak ini nggak bisa ngertiin aku sedikit aja ya. Aku tuh lagi frustasi loh Pak, abis dipecat kemarin. Mental aku tuh jadi nggak baik-baik aja. Jadi ya untuk sementara aku itu ya istirahat dulu di rumah dan nggak ngapa-ngapain. Masalahnya hampir berminggu-minggu ini loh kamu itu nggak ngapa-ngapain di rumah. Masa iya istirahat sampai selama itu? Ya iyalah Pak, kan istirahatnya itu istirahat mental juga, bukan cuma tubuh. Udahlah, aku mau lanjut scroll sosmed di kamar aku aja. Kamu nih dibilangin malah pindah tempat. Habisnya Bapak pagi-pagi gini udah ngomel-ngomel. Udah, mending Bapak itu sekarang langsung berangkat kerja aja sana. Ntar telat lagi. Ya udah. Bapak itu berangkat kerja dulu ya. Nanti kalau misalnya kamu itu benar-benar udah bosan scroll sosmed dan rebahan, kamu coba untuk bersih-bersih rumah dan mandi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak nih apa-apaan sih? Mana bisa aku bosen scroll sosmed dan rebahan. Sampai kapanpun, ya aku nggak bakal bosen dong. Saat di kamar Mira, Akhirnya aku bisa scroll sosmed dengan tenang. Aku lanjut scroll. Bentar. Ini kok tiba-tiba di akun sosmed aku ada notifikasi tag-an gitu sih? Kurang ajar ya si Rita. Berani-beraninya coba dia buat status nyindir orang pengangguran terus nge-tag aku. Mana bilangnya kalau gaya aku di sosmed itu norak dan lusuh lagi. Nih orang ya bener-bener. Jadinya kan para netizen itu pada ngeliatin akun sosmed aku. Aku harus telepon nih orang nih. Suruh dia hapus tag-an ke akun sosmed aku. Ayo dong angkat, ya ampun. Si Rita ini sok ngartis banget sih kalau ditelepon. Akhirnya diangkat juga. Rita, maksud kamu apa coba pakai acara nge-tag aku di sosmed dengan postingan kayak begitu? Lah, aku kan nge-tag kamu karena emang kenyataan kamunya gitu. Kamu itu kan kalau posting foto di sosmed lusuh dan juga norak, tahu nggak? Enak aja mulut kamu bilang kayak begitu. Setiap yang aku posting di sosmed itu udah cantik dan bagus kok. Hahaha, apa kamu bilang cantik dan bagus? Coba dong kamu lihat komen-komen para netizen. Mereka itu jujur tahu nggak tentang postingan kamu di sosmed? Rita, aku nggak peduli ya apa kata netizen ataupun komenan mereka. Aku nggak terima pokoknya. Kenapa coba kamu pakai acara nge-tag akun sosmed aku? Aku nggak mau tahu ya. Pokoknya kamu harus hapus tag-an itu. Kalau aku nggak mau hapus, emangnya kamu mau apa? Oh, nantangin aku kamu ya. Tungguin ya. Aku bakal ke rumah kamu dan ngasih kamu pelajaran. Sok-sokan berani banget sih. Nanti giliran ketemu beneran, kayak kerupuk yang melempem, gak berani apa-apa. Yang kayak kerupuk melempem itu kamu. Kamu tungguin aja ya, aku bakal siap-siap ke rumah kamu. Mira, denger ya, rumah aku tuh gak terima tamu kayak kamu. Pengangguran, lusuh, dan juga norak. Alah, bilang aja kamu takut aku labrak kan? Lah kocak nih orang. Siapa juga yang takut dilabrak sama kamu? Ya udah buruan kesini. Ya ampun, sebenarnya aku agak males sih datang ke rumah Rita. Soalnya kalau ke rumahnya itu harus ngelewatin tempat kerja Bapak. Nanti kalau aku dilihat Bapak terus ditanya-tanya lagi. Kan baru aja aku bilang udah dipanggil aja sama si Bapak.
Mira, kamu mau kemana? Kok tumben banget keluar? Ini loh Pak, aku mau datengin rumah teman aku yang bikin masalah. Nak, daripada kamu tuh nambahin masalah, mending kamu itu nyari kerja aja deh. Aku tuh bukannya nambahin masalah Pak, aku itu mau menyelesaikan masalah sama teman aku. Kan aku udah bilang berkali-kali, aku juga ini belum siap untuk nyari kerja lagi. Ya udah sih, gak usah nyolot. Maksud bapak ya kalau kamu itu pengen menyelesaikan masalah kamu itu ya selesaikan dulu. Tapi setelah itu ya mbok ya sekalian nyari kerja gitu kan udah terlanjur keluar. Jadi ya nggak ada salahnya Pan. Bapak ini maksa banget sih. Kalau ibu masih hidup pasti nggak bakal maksa nih kayak gini. Jangan bawa-bawa ibu yang sudah meninggal ya nak. Ibu itu juga pasti sedih melihat kamu itu seperti ini. Nggak usah memutarbalikkan fakta dan nyalain aku deh Pak. Astagfirullahaladzim, bapak itu tidak memutarbalikkan fakta dan menyalahkan kamu. Bapak itu cuma pengen yang terbaik nak buat kamu. Hes Pak, nggak usah terlalu sering nasehatin aku. Aku tuh capek tau nggak dengernya. Yaudah ya, aku mau langsung pergi ke rumah teman. Nggak usah kepo dengan ngikutin aku ya. Sejak kapan bapak itu kepo sama mengikuti kamu? Kurang kerjaan amat. Mending bapak itu kerja aja. Yaudah sana, kalau kamu itu mau pergi ke rumah teman kamu, ingat sekalian cari kerja. Ya ampun, bapak itu belum selesai ngomong, udah asal pergi aja itu anak. Sesampainya di rumah Rita, Mira. Rasain itu adalah pelajaran karena kamu udah asal ngetek akun sosmed aku dengan postingan yang murahan. Kurang ajar ya kamu Mira, berani-beraninya kamu datang-datang nampar aku. Eits, kamu mau nampar aku balik? Ya jelas nggak bisa lah. Nih rasain lagi. Selama ini kamu kira aku nggak berani kan ngapa-ngapain kamu? Asal kamu tahu ya, aku itu bukan yang nggak berani. Cuma aku males aja cari gara-gara. Tapi karena kamu udah kelewatan batas dan buat aku marah, jadinya rasa ini pembalasan dari aku. Kamu ini bener-bener keterlaluan ya Mira. Sakit tahu, udah pipi aku kamu tampar. Terus kamu dorong sampai jatuh kayak begini. Kamu ini nggak punya hati atau gimana sih? Rita, yang nyari gara-gara duluan siapa coba? Kok sekarang malah playing victim sih? Kalau kamu nggak berulah dengan cara ngetek akun sosmed aku di postingan kamu, ya nggak mungkin lah aku berbuat sejauh ini. Astagfirullah. Nak, kamu kenapa toh? Kok sampai jatuh kayak begitu? Ini Bu, si Mira datang-datang terus nampar aku dan juga ngedorong aku sampai jatuh. Kurang ajar kamu ya Mira. Berani-beraninya loh kamu berbuat kasar kepada anak saya. Saya laporkan kamu ke polisi ya. Laporin aja kali Bu. Toh yang salah duluan itu bukan saya. Saya kasih tahu ya ke ibu, kalau anak ibu itu nggak buat gara-gara, nggak mungkin lah Bu, saya bakal ngelakuin hal sekasar ini. Mira, yang aku lakuin ke kamu itu bukan sesuatu yang kasar. Tapi kenapa kamu balasnya pakai kelakuan yang kasar kayak begini? Padahal kan aku cuma nge-tag kamu di akun sosmed aku. Tapi aku maunya ngasih pelajaran kayak gini biar kamu kapok. Sudah, jangan malah bertengkar terus-terusan. Mira, cepat pergi dari sini atau kamu saya laporkan ke polisi. Saya tidak peduli ya siapa yang salah di sini. Intinya Mira, kamu sudah berbuat kasar sama anak saya. Ya ampun, nggak anak, nggak ibu, sama-sama ngeselin. Ya udah, nggak usah ribet. Mending saya pergi. Permisi. Beberapa hari kemudian, Duh ya ampun, ini para netizen kok masih pada julitin akun sosmed aku ya. Padahal kan semua postingan aku udah aku hapus. Ini semua gara-gara si Rita. Image aku di sosmed kan jadinya benar-benar tercemar. Gak boleh dibiarin nih. Aku harus segera membersihkan image aku di sosmed. Tapi gimana ya caranya? Apa aku harus upload foto yang baru ya? Tapi dengan gaya yang perlente gitu. Tapi kan kalau mau buat gaya perlente itu butuh uang. Aku juga harus tampil serapi mungkin. Dan pastinya harus cantik juga dong. Duh, tapi kan aku gak punya uang. Ya ampun, kok tiba-tiba di dalam isi otakku ini terlintas ide yang sangat buruk sih. Tapi ide itu satu-satunya jalan supaya aku bisa bergaya perlente di sosmed. Yaitu dengan mengambil uang tabungan bapak. Ya ampun, panjang umur banget sih si bapak. Baru juga aku bilangin tentang mau ngambil uang tabungannya. Udah nelpon aja. Jangan-jangan bapak udah ada firasat nih
kalau aku mau ngambil uang tabungannya. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Udahlah, aku angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum Pak. Ada apa toh? Tumben banget jam segini nelpon. Biasanya kan kalau jam segini Bapak lagi sibuk kerja. Waalaikumsalam. Ini loh nak, Bapak itu hari ini tuh pulangnya malam banget. Malah kemungkinan Bapak itu bakal nginep di rumah temennya Bapak yang deket tempat kerja. Kamu itu nggak apa-apa kan kalau kamu itu di rumah sendirian? Wah, ya nggak apa-apa dong Pak. Aman, tenang aja. Kok kedengarannya kamu itu senang banget ya kalau Bapak itu pulang malam ini? Enggak kok Pak, malah aku tuh sedih. Karena Bapak tuh harus lembur dan juga harus nginep di rumah teman Bapak. Halah, kamu itu kira Bapak itu nggak bisa ngebaca dari intonasi kamu ngomong apa? Awas aja ya, kamu sampai macam-macam atau bahkan sampai bawa laki-laki ke rumah. Ya ampun Pak segitunya banget sih nuduh anak. Aku tuh mau bawa siapa coba Pak ke rumah? Orang pacar juga nggak punya. Udahlah ya Pak, kalau gitu aku tutup dulu teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebiasaan banget nih anak. Bapaknya belum selesai ngomong, udah asal ditutup aja teleponnya. Sejak saat itu Mira pun mulai mengambil tabungan bapaknya sedikit demi sedikit. Ia kini bisa tampil parlente di sosmed. Sebuah kafe, Rita dan juga temannya sedang nongkrong. Wih gila, ini beneran si Mira ya? Ya ampun, semua postingan di sosmednya itu loh kelihatan parlente banget. Padahal dulu kayaknya dia itu nggak seginian amat deh. Yang benar kamu, mungkin kamu salah orang kali. Mana mungkin si Mira itu bisa bergaya parlente di sosmed. Beneran, kamu lihat sendiri nih si Mira, ya kan? Hah, gila. Iya, bener, ini si Mira loh. Kok bisa sih semua postingan dia sekarang kelihatan parlente banget? Padahal ya, dulu itu postingannya kelihatan lusuh, norak, dan juga jelek intinya. Kayak orang gak keurus gitu. Belajar dari mana sih nih orang? Kan benar, aku juga sampai heran banget loh. Aku akuin sih kalau gayanya tuh kayak begini kelihatan cantik banget. Mana tipe aku banget yang seperti ini lagi. Duh ya ampun Raka, kamu nih gak bisa ngelihat orang kayak begituan sedikit aja. Langsung sosokan bilang tipe kamu. Ya gimana ya, emang kalau dilihat-lihat lagi gaya parlente Mira itu di sosmed kelihatan menarik banget loh. Emangnya lomba tarik tambang apa? Tarik menarik? Kamu nih Rita, seharusnya kamu itu dukung aku dong. Aku putusin kalau aku itu bakal mulai deketin dia. Dan semoga aja dia itu mau jadi pacarku, ya kan? Dih, yang bener aja Raka. Kamu mau ngedeketin dia dan jadiin dia pacar. Sebagai teman lama kamu, aku gak setuju ya kalau kamu itu pacaran sama tuh orang. Tuh orang ya ngeselin banget tahu nggak? Dan aslinya juga dia tuh gak cakep dan gak seperlente yang ada di sosmed. Tiba-tiba Mira datang menghampiri Rita dan juga Raka. Ya ampun Rita, kayaknya kamu ini mulai iri ya sama aku. Ya ampun Mira, kamu kok tiba-tiba udah ada di sini sih? Jangan-jangan dari tadi kamu nguping pembicaraan aku sama si Raka ya? Iya enggak nguping sih, cuma kebetulan lewat terus nggak sengaja denger. Ya ampun Mira, ternyata kamu kok gak cuma kelihatan parlente di sosmed, tapi kelihatan parlente juga di dunia nyata. Aku jadi makin tertarik deh sama kamu. Wah, kalau gitu kita langsung pacaran aja gimana Raka? Gak usah banyak basa-basi. Hah? Kamu beneran apa ngajakin aku pacaran? Ini aku itu gak lagi mimpi kan? Ya beneran dong. Kamu juga gak lagi mimpi sama sekali. Gimana Raka? Kamu mau kan jadi pacar aku? Mau dong. Siapa coba yang gak mau pacaran sama wanita parlente kayak kamu ini? Mana kamu juga makin cantik dan modis lagi. Raka, kan aku udah bilang aku gak setuju ya kalau kamu itu pacaran sama si Mira. Rita, kamu ini siapanya Raka sih? Pakai acara gak setuju segala. Dan Raka, emangnya kamu beneran gak mau pacaran sama aku apa? Kalau si Rita gak setuju. Udah, dia itu mah gak usah dipikirkan. Walaupun dia itu bilang gak setuju sekalipun, ya aku mah bodo amat. Hidup-hidup aku, jadi gak ada yang bisa melarang aku, apalagi soal pacaran sama kamu, ya kan? Dasar kamu ya, temen gak tahu diri. Kamu gak inget apa? Kamu gak inget apa? Ketika kamu susah, aku yang bantuin kamu, bukan si Mira ini. Kok dengan entengnya kamu ngomong kayak begitu sih Raka? Kita ini juga loh, udah temenan dari kecil. Rita, gak usah so iye deh. Cuma teman mah gak punya hak apapun. Jahat banget sih kamu Mira. Suka banget ya dorong aku sampai jatuh dan kesakitan. Ya makanya Rita, kamu tuh gak usah ikut campur dalam urusan aku. Dan ingat ya, dulu aku itu gak pernah kan minta ditolongin kamu. Kamu sendiri yang mau nolongin aku. Jadi gitu ceritanya. Ya ampun Rita. Jangan-jangan selama ini kamu udah suka lagi sama si Raka. Mulut kamu dijaga ya Mira.
Aku itu sama sekali nggak ada perasaan buat si Raka. Ya udah, kalau nggak ada perasaan nggak usah sewot kalau aku pacaran sama si Raka. Apalagi sampai sok-sokan nggak setuju. Udah yuk Raka, mending kita pergi. Kamu kan mau ngajakin aku ngedate kan? Kita loh barusan jadian. Ya dong, yuk aku ajakin kamu ngedate di restoran yang paling mahal dan mewah. Rita yang ditinggalkan oleh Mira dan juga Raka memutuskan akhirnya untuk pulang. Duh ya ampun nak, kamu kenapa toh? Pulang-pulang rumah kok nangis kayak begitu? Bu, aku sakit hati banget. Tahu kan kalau selama ini aku tuh suka dan sayang sama si Raka. Makanya aku mau terus temenan sama dia dan bantuin dia. Iya nak, ibu tahu. Terus yang jadi masalahnya tuh apa? Si Raka bu, dia lebih milih si Mira itu. Dan juga kayaknya si Mira sengaja deh balas dendam. Udah langsung nembak si Raka. Terus mereka jadian. Aku heran deh tuh orang tahu dari mana ya bu kalau aku punya perasaan sama si Raka. Duh nak, mungkin dari gelagat kamu nak yang selama ini kelihatan suka sama si Raka. Tapi itu anak keterlaluan banget. Bisa-bisanya loh dia melakukan hal sejahat itu. Tapi nak, dengan begitu kamu bisa melihat sifat asli si Raka yang sebenarnya. Dia itu bukan laki-laki yang baik. Iya sih bu, tapi aku ngerasa sakit hati banget. Aku kan juga udah suka sama si Raka bertahun-tahun. Bahkan selalu nungguin dia putus sama pacarnya dulu. Tapi sekarang dia malah pacaran sama si Mira. Dia sama sekali gak sadar selama ini kalau aku tuh selama ini udah menyimpan perasaan ke dia. Sudah, kamu jangan terus-terusan bersedih kayak begitu. Mungkin si Raka itu memang belum jodoh kamu. Mending ya, kamu itu cari laki-laki lain yang lebih baik. Tapi bu, aku cintanya sama si Raka. Aku gak mau laki-laki lain. Dengerin ibu nak, hidup itu ndak selalu tentang cinta. Lagian ya, kamu juga kan bisa lupain si Raka dan cari laki-laki yang lebih baik. Gak semudah itu bu. Justru karena memang ndak semudah itu, ibu nyuruhnya dari sekarang. Kalau kamu ndak ngelupain si Raka dari sekarang, yang ada kamu itu ndak bakal bisa lupa. Iya juga sih bu, ada benarnya. Bukan ada benernya, tapi emang bener semua apa yang ibu bilang. Sudah, mending sekarang kamu mandi. Habis itu kamu beliin ibu tabung gas. Ya ampun ibu nih, orang lagi sedih juga, masa iya disuruh beli tabung gas? Loh, sedih itu bukan berarti dunia berhenti dan kamu nggak ngapa-ngapain. Kita bisa ndak makan loh kalau kamu ndak beli tabung gas. Ya udah, Rita mandi habis itu beli tabung gas. Sementara itu, Ya ampun, ternyata privilege jadi orang perlente di sosmed itu dan juga di depan orang lain enak banget. Banyak orang yang mengira aku rajin, cantik, rapih, modis. Padahal nyatanya kalau di rumah aku males beres-beres. Hahaha. Astagfirullahaladzim nak, ini rumah kok makin lama makin berantakan sih, kayak kapal pecah loh. Udah berapa lama nak kamu itu gak beresin rumah? Mentang-mentang beberapa minggu ini bapak itu sering kerja di luar kota. Pak, cukup ya, nggak usah ngomelin aku lagi. Aku tuh capek tahu nggak? Alah kamu ini ya, capek ngapain sih? Kerjaan kamu itu loh, nganggur di rumah doang. Jangan salah ya Pak, sekarang itu aku jadi artis sosmed. Buat apa nak kamu itu jadi artis yang terkenal, sedangkan kamu itu gak mau mengurus rumah dan beres-beres saja. Ngomong-ngomong, selama ini yang ngambilin uang tabungan bapak kamu ya? Bapak ini apa-apaan sih kok tiba-tiba nuduh aku? Gak usah ngelak lagi kamu. Bapak itu pasang CCTV loh di tempat bapak naruh uang tabungan bapak selama ini. Loh iya kah? Bapak nggak pernah bilang? Ngapain bapak bilang? Nanti yang ada CCTV-nya itu malah kamu patiin. Emang bener kan kamu yang suka ngambil uang tabungan bapak? Ya udah, aku akuin kalau aku udah ngambil uang tabungan bapak. Soalnya salah bapak sendirilah. Selama ini ngasih uang jajan pas-pasan. Udah tahu aku tuh pengangguran yang butuh banyak uang, Pak. Harusnya bapak itu lebih ngertiin dan lebih bertanggung jawab sama anak sendiri. Makin hari kok omongan kamu ini makin menjadi jadi sih. Kurang ngertiin dan kurang bertanggung jawab. Kurang apa coba bapak itu ke kamu ini? Selama ini loh bapak itu udah menuhin kebutuhan kamu dari kecil sampai kamu itu kerja sebentar doang, tapi terus kamu itu nganggur lagi. Kamu pikir selama ini kamu itu makan dari hasil kerja siapa, ha? Ngasih makan doang kok bangga banget sih. Ngasih uang yang banyak dong. Udahlah aku capek mikir Aku mau lewat Pak. Astagfirullahaladzim. Harus gimana lagi coba aku itu ngadepin si Mira itu ya?
Bukannya tambah umur tambah dewasa, malah tambah kayak anak kecil. Saat di kamar mandi, Aduh ya ampun, bapak nih ngeselin banget. Tapi ya udahlah, biarin aja. Mending sekarang aku cuci muka. Tapi sabun cuci muka aku kemana ya? Kok nggak ada sih? Nah ini dia sabun cuci muka aku. Kalau gitu aku langsung cuci muka aja deh. Biar segar dan mukaku ini bersih dari make up. Duh ya ampun. Tapi kok setelah cuci muka rasanya mukaku panas ya? Kok mukaku jadi hitam banget kayak begini sih? di depan kamar mandi. Nak, ampun, kamu nih di dalam kamar mandi ngapain sih? Buruan, bapak itu kebelet pipis nih. Astagfirullahaladzim, nak, itu muka kamu kenapa kok jadi hitam banget kayak begitu? Aku nggak tahu pak, habis cuci muka tadi mukaku rasanya panas. Dan seketika pas aku ngaca mukaku jadi hitam. Jangan-jangan sabun cuci muka yang kamu pakai itu berbahaya lagi untuk kulit kamu. Kayaknya iya deh pak. Terus ini gimana pak? Aku nggak mau pak punya muka yang hitam banget kayak begini. Aku pasti diejek-ejek sama teman-teman aku. Aku juga kan harus upload status yang bagus pak. Dan juga perlente. Kalau hitam kayak gini mana bisa pak. Mira, kamu nih dalam keadaan kayak begini kok yang dipikirin malah hal yang kayak begituan. Udah nggak usah kebanyakan ngomong. Mending kita langsung ke rumah sakit aja deh. Bapak takut muka kamu itu infeksi. Ya udah pak, ayo buruan kita ke rumah sakit. Siapa tahu dokter bisa langsung mutiin mukaku lagi. Paradi dan Mira pun ke rumah sakit. Namun hal itu sia-sia. Sejak saat itu muka Mira menjadi semakin hitam. Hal itu membuatnya frustasi dan ia pun tak pernah mengupload foto di sosmed lagi.